Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Dogecoin ya. Jadi untuk hari ini malam baru bisa bikin video teman-teman. Kemarin itu sudah diupdate untuk Bitcoin dan juga BNB. Dan sebelumnya ada beberapa altcoin juga nih. Ada Zilliqa, ENA, dan juga Manta ya. Jadi kita lihat overall market masih belum kemana-mana. Dan barusan aja malah Bitcoin ini mengalami penurunan ya. Ini dipicu juga dengan rilis data dari Josh Job Opening yang good ya untuk dolar. Ya biasanya memang kalau good untuk dolar maka market akan bereaksi sebaliknya. Dan ini juga ada Fed atau kakek Powell speech juga nih ya, tadi 30 menit sebelum Josh Job Opening ini keluar atau rilis data. Ini juga belum saya cari tahu lagi untuk isi pidatonya atau apa yang dia bahas teman-teman. Mungkin nanti akan saya cari tahu dulu untuk pembahasan besok. Cuman yang perlu diperhatikan adalah memang setelah keluar rilis data ini akhirnya si Bitcoin itu lanjut turun lagi. Dan kalau kita lihat untuk liquidation heat map secara per 3 harinya seperti biasa, ini ada liquidation yang cukup tebal di level area 62.200-an dolar. Dan ini udah ke achieve, udah ke visit teman-teman. Sekarang ini lagi testing di 61.900 something gitu ya. Jadi kita lihat per 3 harinya sudah tidak ada dinding tebal ya, terdekatnya sudah ke achieve. Ya kalau misalkan kita lihat lagi ke weekly seperti apa, kita lihat nah weekly-nya pun tidak ada yang tebal, malah jauh lebih tebal di bagian atas di 64.071 dolar. Jadi memang mayoritas untuk jangka menengah itu kebanyakan orang mengambil short ya dengan angka likuidasi di sekitar area 64.000 dolar. Dan kalau kita lihat juga untuk Bitcoin ETF flow-nya ini memang adanya transisi teman-teman. Sekali lagi dari yang tadinya itu institusi pada jual dan mulai stop ya, atau mengurangi lah penjualan mereka dan mulai sedikit-dikit malah balik membeli. Ini per 25 Juni sampai per 1 Juli sudah adanya transisi, walaupun ya kita bisa lihat BlackRock di tanggal 1 Juli ini belum adanya melakukan pembelian. Mungkin dia juga mau lihat ya kakek Paul itu speech apa nih ya, jadi mungkin mereka masih menunggu itu sampai nanti akhirnya mereka memutuskan untuk beli lagi atau hold dulu, belum beli sama sekali. Dan ya ini terpantau memang BlackRock ini belum adanya jualan sedikit pun. Tapi kalau misalkan dibandingin dengan institusi lain udah mulai ya, setiap kali jualan ada aja beberapa yang jualan gitu ya. Cuman BlackRock ini kalau kita perhatikan belum jual sama sekali ya. Jadi memang ini adanya indikasi bagus ya, semoga di bulan Juli ini yang menjadi bulan awal yang bagus untuk altcoin. Meanwhile kalau kita lihat untuk Bitcoin ya, kita bisa lihat bersama-sama ya, Bitcoin ini terakhir kali rejection terhadap EMA21 time frame daily, dan sekarang itu next candle adanya koreksi ya, bearish teman-teman. Nah, selama untuk Bitcoin nih kalau dia closing daily-nya bahkan ya di bawah opening candle sebelumnya di pada 30 Juni ya, dia closing bahkan di bawah 60.860 dolar, itu pertanda nggak bagus. Sekali lagi itu bearish sign untuk dia mungkin balik lagi ke 58.000 dolar. Tapi selama memang dia masih berada di atas 61.000 dolar ya, possible untuk dia masih nanjak naik lagi, akan visit ke sekitar 64 sampai 65.000 dolar, itu masih possible. Jadi secara daily juga bisa diperhatikan ketika dia closing, apalagi satu red candle besar muncul, wah itu pertanda untuk dia bisa lanjut short lagi. Tapi kalau misalkan rejection kemudian di sini cuman turun sekedar retracement, kalau nanti kita lihat di lower time frame itu masih possible untuk lanjut naik lagi ya. Jadi memang movementnya sekali lagi secara daily belum yang bagaimana juga, mengingat juga pembahasan waktu itu bearish engulfing secara daily. Di sini adanya bearish engulfing, meanwhile dia masih mampu hold, akhirnya dia rebound. Tapi kita bisa lihat by the time atau prosesnya di sini adanya red candle juga sebelum akhirnya lanjut naik lagi. Nah, cuman jadi catatan adalah red candle yang muncul ini tidak break low sebelumnya nih. Tuh. Ya, tidak adanya bearish sign yang benar-benar untuk dia lanjut turun. Nah, jadi ya selama memang dia masih di atas, bahkan di atas 61.000 dolar untuk si Bitcoin ya, so far masih so good lah untuk dia bisa lanjut naik lagi. Hitungannya sekadar retracement aja gitu ya. Dan kalau kita lihat juga untuk time frame 1 jam ya, ini lebih detail lagi nih, teman-teman. Ya, ini lebih detail. Di sini dia testing area ini. Sorry, bukan yang ini, kita pakai untuk rectangle. Nah, ya dia testing di area di main ini. Tuh. Saya tandakan dengan box warna putih. Di sekitar 61.780 sampai 62.000 dolar. Sekitar area itu kita bisa lihat nih di testing. Dan kalau kita extend sebelumnya juga menjadi resisten untuk si Bitcoin. Jadi memang selama dia mampu hold di sini hitungannya sekedar retracement sebelum dia lanjut naik. Cuman sayangnya adalah sebelumnya kalau kita lihat juga di time frame 1 jam seperti ini terbentuk sebuah trend line support
and then di sini juga terbentuk sebuah trendline resistance, jadi seperti triangle pattern, dan akhirnya dia breakdown gitu ya sayangnya. Dan kalau kita bisa ukur juga di sini waktu di opening dan ketika dia breakdown gitu ya, kita ukur target maksimalnya itu di sekitar level $61.300, dimana kalau saya tandain di area situ, bentar ya, kalau saya tandain di area itu sebelumnya juga menjadi area SNR si Bitcoin ya. Ini coba saya lihat tuh. Oke teman-teman ya, jadi cukup clear. Next area target kalau area ini jebol akan visit area berapa terdekatnya. Jadi balik lagi, ini adalah target terdekatnya. Jadi memang selama area ini belum di break, ya masih possible aja untuk si Bitcoin melanjutkan penguatannya kembali gitu ya. Untuk si Bitcoin kita ngomongin secara time frame kecil, short termnya. Dan kalau kita ukur juga menggunakan bantuan kaki Fibo dari swing low di sini ke previous swing high-nya, maka ya kita lihat ya, pas banget box putih di sini itu di retracement atau Fibo 0,5 golden ratio-nya. Jadi selama memang at least dia mungkin visit area sini atau sedikit lebih bawah grab likuiditas, ini masih possible untuk lanjut naik. Ya sekali lagi, ini masih possible untuk lanjut naik ketika di sini mendapatkan reaksi untuk lanjut naik, atau memang dari area sini sudah mulai slowing down. Ya bikin tail candle panjang, maybe closing di atas ya. Kemudian kurang lebih seperti ini. Yang perlu kita lihat adalah pertama ketika dia drop tapi recovernya seperti ini, kurang lebihnya nih teman-teman ya. Atau seperti ini juga, oke drop tapi nggak drop jebol yang terlalu gimana, reboundnya pun nggak terlalu lama. Tapi kalau misalkan oke dia drop terus seperti ini nih ya, dia drop di sini set bikin tail candle, tapi next candle ini beberapa jam kemudian malah cuman kecil gitu ya, belum adanya reaksi untuk pemantulan, ya possible banget untuk dia lanjut turun. Kurang lebih seperti itu yang perlu diperhatikan. Dan so far ini menjadi beberapa area pantauan untuk si Bitcoin lanjut naik lagi gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau pantau, bisa pantau beberapa area krusial ini untuk si Bitcoin. Minimal kalau misalkan kita lihat juga untuk Bitcoin dominance-nya, ya Bitcoin dominance juga ikut turun lah ya. Cuman yang menjadi concern saat ini adalah kalau kita lihat secara weekly, ya ini coba saya hapus dulu. Ini juga saya hapus ya. Dia ini sebenarnya teman-teman kalau kita adjust ya, kita adjust seperti ini. Tuh. Ya dia masih bermain di dalam sebuah channel. Ya dia masih bermain di dalam sebuah channel atau rising wedge, big rising wedge secara weekly. So, ya bisa sekali diperhatikan ya. Sekali lagi secara weekly. So, kalau kali ini nanti weekly-nya dia bahkan close ini kan lagi turun ya. Closing candle ya di bawah week sebelumnya nih, week sebelumnya di 54,24%. Kalau dia closing di bawah sini nih. Ini saya tandain dia closing di bawah sini. Ini menjadi pertanda awal yang sangat positif untuk altcoin-nya, teman-teman, untuk altcoin-nya gitu ya. Jadi let's say dari area sini dia breakdown, ya mungkin ada pemantulan untuk dia lanjut turun lagi. Nah, ini bagus banget untuk altcoin-nya. Balik lagi ini secara weekly, nggak instan, teman-teman. Ya. Dimana teman-teman juga mungkin saya sedikit sharing atau reminder aja. Kalau Bitcoin dominance itu berada di bawah level 50, di bawah level ini, berarti mungkin di 48% atau bahkan bagus-bagusnya di 46%, di 44% gitu ya. Itu bagus untuk altcoin, maka kita bisa bilang all season. Tapi selama di atas 50% Bitcoin dominance, maka belum bisa dikatakan all season. Mungkin bisa dibilang mini all season kalau misalkan beberapa sektor aja mengalami kenaikan signifikan seperti cuman AI atau RWA dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan banyak sektor yang naik lumayan kenceng gitu ya, naiknya bukan cuma 10-15%, tapi naiknya itu sampai 80%, 100%, 200% gitu ya. Itu sudah bisa kita katakan all season dan dilihat juga dari Bitcoin dominance-nya. Next kita terakhir untuk bahas si Doge. Jadi untuk Doge secara daily-nya dia masih sideways aja di sini-sini aja nih. Dimana sebelumnya tiap kali visit area ini mantul signifikan teman-teman. Ya cuman sayangnya ketika dia udah drop jebol di sini malah sideways aja. Ya jadi kita bisa melihat di sini belum adanya reaksi dari buyers, tapi somehow memang di sini udah mulai ya. Jadi memang kita bisa bilang juga di sini sudah mulai masuk fase akumulasi lagi di Doge. Jadi dia sideways doang, boring banget teman-teman ya. Jadi Doge juga termasuk salah satu altcoin yang atau meme coin yang kuat juga, dimana dia belum breakdown malah ya dari next support kuatnya di box warna orange ini. Meanwhile beberapa altcoin seperti kemarin kalau kita lihat ZIL itu udah balik lagi ke bottomnya ya. Kalau misalkan ini Doge ya, kalau Doge itu kayak ZIL, Doge udah balik lagi ke sekitar 0,056 something dolar gitu, udah balik di sini lagi, tapi dia masih hold di tengah-tengah nih, kita bisa lihat masih hold di tengah-tengah. Dan ya sooner or later ekspektasinya adalah dari sini dia bisa
kembali recovery lagi gitu ya. Mungkin di bulan Oktober, November, Desember gitu ya. Dia sama-sama kita menunggu untuk Doge ya, sama-sama kurang lebih seperti ini nih ya. Dia up terus retracement boom naik lagi ya, kurang lebih seperti ini movementnya. Jadi kalau misalkan kita lihat pun dari sini nih semenjak awal Desember 2023 sampai dia akhirnya rebound lagi di Februari. Jadi ya dari sekitar 2 bulan, memakan waktu 2 bulan dia retracement ya, di situ aja akhirnya dia rebound. Jadi ya untuk Doge bisa lebih bersabar. Kalau misalkan kurang lebih kita melihat pada pergerakan sebelumnya, bisa aja memakan waktu sampai di bulan Agustus Oktober baru nanti kita bisa lihat dia mengalami rebound kembali ya, yang lumayan signifikan. Jadi sama-sama patut ditunggu untuk Dogecoin, salah satu meme coin kesukaan saya juga. Tapi kalau misalkan kita lihat di lower time frame seperti time frame 4 jam ya, di sini kelihatan jelas ya, boring banget pergerakannya. Kita bisa gunakan juga sebuah trendline nih. Ini coba saya geser dulu ya biar nggak terlalu rame. Trendline support dan resist, dan ya udah di sini aja, geraknya di sini aja, bosen banget, boring banget nih time frame 4 jam ya. Dia drop ke bawah cuman grab likuiditas, testing ke swing low sebelumnya, kemudian mantul sideways lagi, gitu-gitu aja teman-teman. Sama seperti di sini tuh. Kita bisa lihat pergerakannya pun ya boring banget nih tuh. Bener-bener boring teman-teman tuh. Boring sideways doang di sini juga. Ya di sini mungkin teman-teman bisa melihat, wah ada channel nih, wah di sini ada falling wedge, wah ini kayaknya bakal breakout nih, ya kan udah naik, turun bertahap gitu ya, wah kayak breakout, malah breakdown sideways lama, dia masuk fase akumulasi lagi. Ya once dia breakout di sini mampu hold, akhirnya bam terbang ya. Jadi memang kondisi seperti ini yang benar-benar kita tunggu ya. Maybe kalau misalkan Juli ya, at least di Oktober atau November lah untuk Doge ya, bisa seperti ini, kurang lebih seperti itu. Jadi saya pribadi tidak mengekspektasikan Doge itu bisa terbang tinggi dalam jangka pendek ya, mungkin di bulan ini. Tapi kalau misalkan dikasih ya siapa yang nolak teman. Tapi kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelumnya, kita mencotong ini aja, maybe ekspektasinya di bulan Oktober maupun November, kurang lebih seperti itu teman untuk Dogecoin ya secara time frame 4 jamnya. Dan ini menjadi obstacle nextnya lagi yang perlu di break sama Dogecoin ya, di sekitar 0,129 sampai 0,1345 dolar di box merah. Nextnya lagi adalah support kuatnya di sini SNR sebelumnya di sekitar 0,139 sampai 0,14524 dolar ya. Jadi itu berikut beberapa obstacle-nya si Dogecoin. Jadi untuk teman-teman bisa sekali diperhatikan, kalau memang dia break ya dari sini, dia breakout, wah ketika di tesnya itu harus mampu nih bertahan dari highest waktu dia sideways di sekitar 0,1287 dolar sekitar area itu. Tapi kalau misalkan dari area sini dia breakdown gitu ya, jebol, teman-teman bisa perhatikan area ini yang sebelumnya beberapa kali di testing sama si Dogecoin nih ya. Ini di level 0,11393 dolar nih di area ini, 1, 2, 3 kali di testing secara time frame 4 jamnya ya. Jadi palingan itu outlook untuk Dogecoin ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan, dia masuk ke range akumulasi sama pada pergerakan di awal Januari ini. Jadi sama-sama kita tunggu sebelum big movement terjadi di Dogecoin gitu ya. Jadi sama-sama saya pun berharap juga untuk Dogecoin di bulan Oktober November itu lebih bergairah atau mendapatkan pumping yang lebih powerful, sehingga dia akan visit ke next area target atau achieve new highest level di tahun ini ya. Di nextnya itu di sekitar 0,3177 dolar sampai 0,354 dolar ya. Dimana kalau kita lihat juga ini previousnya tuh menjadi obstacle strongnya dia semenjak Juni sampai terakhir kali dites itu Oktober 2021. Akhirnya dia lanjut turun makin dalam ya. Jadi palingan itu untuk pembahasan Dogecoin dan juga Bitcoin ya. Jadi hopefully bisa mendapatkan insight baru ya, outlook baru juga untuk teman-teman bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan yang teman-teman analisa kembali, cocokkan juga dengan risk reward manajemen teman-teman masing-masing ya. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Stop profit.